Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu Mayangsari, Eskom Mkom. Untuk hari ini, saya akan membahas mata kuliah sistem operasi dengan tema dasar sistem komputer. Nah, sebelum kita masuk ke sistem operasi, kita harus tahu dulu apa itu sistem komputer. Nah, harus tahu juga apa itu komputer. Oke, komputer adalah perangkat elektronik yang beroperasi di bawah perintah yang disimpan pada memori komputer dan dapat menerima data, memproses data berdasarkan aturan tertentu. Nah, komputer memproses data menjadi sebuah informasi. Data adalah kumpulan dari sesuatu yang belum diproses. Nah, data ini dapat berupa teks, angka, audio, maupun video. Sedangkan informasi adalah menyampaikan arti dan berguna bagi masyarakat. Komputer ini biasanya sudah kita gunakan ya, rata-rata sudah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, apalagi mahasiswa ya. Nah, komputer mempunyai keuntungan dan kekurangan ya. Apa aja keuntungan dari menggunakan komputer? Nah, ini adalah keuntungan dari komputer, penggunaan komputer ya. Yang pertama, kecepatan. Komputer, maksudnya di sini komputer memproses miliaran bahkan triliunan operasi dalam 1 detik. Yang kedua, keuntungan dari komputer yaitu kepercayaan. Yang ketiga, konsistensi. Nah, sebagai contoh, jika diberikan input yang sama, maka komputer akan memproduksi atau outputnya akan sama secara konsisten. Selanjutnya, penyimpanan. Penyimpanan, komputer mampu menyimpan data yang banyak dan membuat data ini tersedia dan untuk diproses kapan saja kita butuhkan. Selanjutnya, keuntungannya adalah komunikasi. Nah, ini adalah keuntungan kita menggunakan komputer. Selanjutnya kita masuk ke kekurangan atau kerugian yang bisa ditimbulkan di saat kita menggunakan komputer. Nah, ini adalah kekurangan dari komputer. Yang pertama yaitu pelanggaran kerahasiaan pribadi. Nah, bisa saja rahasia yang disimpan dalam komputer dan seharusnya dilindungi secara layak. Dengan cara-cara tertentu mungkin rahasia tersebut bisa dicuri dengan menggunakan cara-cara tertentu pula. Gitu. Selanjutnya dampak terhadap tenaga kerja. Yang ketiga, kekurangan dari komputer yaitu resiko kesehatan. Nah, penggunaan komputer dalam jangka waktu lama, nah tidak dengan cara yang benar dapat menimbulkan penyakit ya, terutama mata. Nah, selanjutnya adalah dampak terhadap lingkungan. Nah, itu adalah kekurangan dari penggunaan komputer. Nah, selanjutnya masuk ke skema dasar sistem komputer. Nah, sistem komputer terdiri atas 4 komponen yang bekerja sama dan saling berinteraksi satu sama lain, ya. Nah, apa aja? Yang pertama adalah memori, CPU, I/O, interkoneksi antar komponen. Nah, ada 4 komponen ya yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, yang pertama itu kita bahas tentang CPU. CPU berfungsi melakukan pengolahan data dan pengendalian dalam operasi komputer. Nah, CPU ini mempunyai komponen. Yang pertama, control unit yang berfungsi untuk mengontrol operasi yang dilakukan oleh komputer. Yang kedua, yaitu arithmetic logic unit atau ALU adalah satu bagian dalam sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Yang ketiga yaitu register. Yang keempat adalah CPU interkoneksi, yaitu sejumlah mekanisme komunikasi antara kontrol unit, ALU, dan register. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen berikutnya. Setelah CPU, kita lanjut ke memori. Nah, memori berfungsi untuk menyimpan data dan program. Agar dapat berjalan, program harus disimpan di dalam
memori. Nah, penyimpanan terdiri atas dua ya. Yang pertama memori utama dan kedua memori sekunder. Nah, yang pertama itu memori utama ya. Nah, memori utama adalah kumpulan blok-blok yang masing-masing kotak dapat menyimpan suatu penggal informasi baik berupa data maupun instruksi dari tiap-tiap lokasi dari blok yang ditujukan oleh suatu alamat. Alamat memori merupakan suatu nomor yang menunjukkan lokasi tertentu dari blok memori. Dan hanya memori utama dan register yang merupakan tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Nah, lanjut. Masih berhubungan dengan memori ya, yaitu magnetic disk. Adalah peranti penyimpanan sekunder. Nah, disk adalah sebuah piringan bundar yang dibuat dari logam. Selanjutnya, cache memory. Cache memory ditujukan untuk memberikan kecepatan memori yang mendekati kecepatan memori yang diperoleh, sekaligus memberikan ukuran memori yang besar dengan harga yang lebih murah dari jenis memori-memori semikonduktor. Selanjutnya, read-only memory atau ROM merupakan chip-chip memori yang menyimpan data dan perintah secara permanen. Nah, data dalam penyimpanan chip ROM biasanya tidak dapat diubah, karena itu diberi nama read only ya. Nah, itu tentang memori. Selanjutnya kita masuk ke komponen berikutnya, yaitu input dan output. Input dan output atau I/O merupakan elemen penting dari sistem komputer. Nah, di samping CPU, memori, nah I/O juga elemen penting ya. Dengan kata lain, sistem komputer tidak akan berguna tanpa adanya I/O, karena I/O merupakan perangkat eksternal yang menyediakan alat untuk penukaran data terhadap lingkungan luar komputer. Perangkat masukan dan keluaran terdiri atas dua bagian. Yang pertama yaitu komponen mekanis. Nah, komponen mekanis merupakan perangkat itu sendiri. Yang kedua, komponen elektronis adalah pengendali perangkat yang berbentuk chip controller. Nah, itu tentang input dan output. Nah, sekarang kita lanjut ke komponen sistem komputer berikutnya, yaitu interkoneksi antar komponen. Nah, di sini sebuah komputer terdiri atas sekumpulan komponen dasar seperti CPU, memori, dan I/O yang saling berkomunikasi ya. Nah, agar mereka dapat saling berkomunikasi harus ada lintasan penghubungnya. Nah, lintasan penghubungnya itu ada beberapa. Yang pertama yaitu memori ke CPU, di mana CPU membaca suatu instruksi atau satu data dari memori. Yang kedua, CPU ke memori, di mana CPU menulis satuan data ke memori. Yang ketiga, I/O ke CPU, yang mana CPU membaca data dari I/O melalui suatu model I/O. Yang keempat, CPU ke I/O, yaitu mengirim data ke perangkat I/O itu sendiri. Nah, yang kelima, I/O ke memori atau dari memori ke I/O adalah sebuah modul I/O yang diizinkan untuk saling bertukar secara langsung dengan memori tanpa menggunakan CPU. Nah, oke, itu adalah pembahasan singkat saya tentang dasar sistem komputer. Semoga apa yang saya sampaikan berguna dan bermanfaat. Nah, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.